Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnianya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, semata-mata untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya memperjuangkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita itu menjadi penting. Karena apa? Karena nanti yang akan masuk surga itu iman takwa. Iman, amal soleh, takwa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107, 108. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan masuk surga nanti adalah iman amal soleh. Kemudian juga disebutkan oleh Allah nanti termasuk orang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegeralah kamu sekalian kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan siapa nanti yang akan masuk surga. Maka di dalam setiap Jumat selalu dikumandangkan untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memang untuk kepentingan kita sendiri. Dan juga dengan iman takwa itu sebenarnya untuk bisa meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena orang itu tidak akan bisa bahagia kalau tidak beriman. Hatta walaupun mereka memiliki harta banyak, tidak bisa berbahagia. Dikisahkan dalam sebuah peristiwa nyata di negeri Belanda, seorang profesor bernama Ernst Vest punya anak, punya segala-galanya, guru besar, kaya, punya anak, tapi anaknya bodoh, sehingga disekolahkan kemana-mana tetap bodoh. Sang profesor akhirnya tidak bisa mengatasi malunya seperti itu, akhirnya anaknya ditembak kepalanya, meninggal dunia. Setelah menembak itu dia bingung apa yang harus dikerjakan. Akhirnya dia tidak bisa tahu apa yang harus dikerjakan, maka dia bunuh diri juga, tembak. Dua nyawa sekaligus gara-gara malu punya anak
yang tidak pintar. Nah, ini bukan penyelesaian iman. Kalau penyelesaian iman, apapun yang terjadi pada dirinya itu terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu perang. Perang itu sesuatu yang tidak enak. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tidak suka kepada sesuatu padahal dia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah sifat-sifat orang beriman. Bisa menerima segala kondisi kehidupannya kayak apa. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik, dia bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, dia bersabar. Yang bisa seperti itu adalah orang iman. Maka sebenarnya intinya di situ. Orang tidak akan bisa bahagia kecuali dengan iman. Oleh karena itu pada hari ini kita angkat itu masalahnya seperti itu. Oleh karena itu mari kita lihat indikator orang beriman itu kayak apa. Disebutkan oleh Allah dalam Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menyeru supaya dia menghukumi antara mereka itu, ucapannya adalah ayaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini adalah indikator. Indikator orang beriman itu begitu. Ketika tahu itu adalah perintah Allah, perintah Rasul, tidak ada alasan menolak. Kalau orang beriman pasti diterima. Kalau kita sebagai mengaku sebagai orang beriman masih menolak-nolak seperti itu, maka perlu untuk diperbaiki keimanannya. Nah, dengan mengetahui indikator-indikator ini menjadi sangat penting. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat sekarang indikatornya banyak sekali dalam Quran itu. Kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang beriman itu. Orang beriman itu bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu adalah konsentrasi bahwa yang disembah hanya Allah, niatnya hanya Allah. Kalau niatnya itu bukan karena Allah, maka sholat itu tidak diterima. Fawailul lil musallin, celakalah orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yang mereka itu lalai dalam sholatnya, dan mereka dalam sholat itu berlaku riya, tidak lillah. Oleh karena itu sholat khusyuk begitu. Maka kalau kita lihat dalam Quran selalu menegakkan sholat itu bukan melaksanakan tapi menegakkan. Aqimis sholata, tegakkan sholat. Karena sholat itu hidup. Karena hidupnya apa? Lahir batin. Kalau kita hanya lahirnya saja, batinnya tidak diterima. Nah, ini penting bagi kita. Maka di sini salah satunya keberuntungan orang beriman itu sholat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Indikator yang lain adalah mereka itu terhadap sesuatu yang lagho mereka berpaling. Jadi kalau sesuatu yang lagho yang tidak bermanfaat dia selalu menjauhkan diri. Jadi apa yang dilakukan orang beriman selalu memberi kemanfaatan. Kalau sia-sia dia tidak melakukan. Nah ini bisa kita ukur diri kita, bisa untuk introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah memenuhi kriteria ini? Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat kita hindari. Kalau begitu orang beriman itu selalu apa yang dilakukan memberi kemanfaatan, selalu berguna. Kemudian yang lainnya adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat itu ada kekayaan-kekayaan tertentu yang harus dikeluarkan. Minim-minimnya 2,5% dalam setahun. Karena apa?
di dalam harta kita itu bukan milik kita murni. Sebagian ada milik orang lain. Kalau hal itu tidak dikeluarkan maka akan jadi masalah. Kalau tiap hari kita makan saja, kemudian tidak pernah kita BAB, sakit perut itu, maka dengan mengeluarkan zakat itu sehat bagi kita. Nah, zakat ini diajarkan oleh Allah SWT. Ini termasuk jenis-jenis infak wajib. Ada infak yang sunnah. Infak yang sunnah termasuk selain zakat. Nah, ini dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu beriman itu. Maka tuntutan kita sebagai orang beriman melaksanakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga farjinya. Jadi farjinya ini tidak untuk yang tidak halal, dijaga. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Nah, ini adalah indikator-indikator atau kelakuan-kelakuan orang yang beriman. Apakah kita sudah seperti ini? Wallahu a'lam. Kalau belum, kita dituntut untuk bisa melaksanakan indikator ini. Famani betagho, barang siapa mencari di balik waro'a yang demikian, waro'a dzalika, di balik yang demikian itu, faulaika humul adul. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ini beberapa indikator. Saya lanjutkan sedikit. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang memenuhi janjinya dan memegang amanah. Jadi kalau diberi amanah dilaksanakan, janjinya ditepati. Luar biasa. Ini akhlak-akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Sholat lima waktu dilaksanakan, dijaga betul. Kalau dalam kondisi darurat bisa gunakan jamak kosong dan lain sebagainya. Artinya apa? Sholat selalu ditegakkan walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Dalam keadaan perang yang disebut sebagai sholat khauf, bisa sholat sambil berjalan. Ini menunjukkan apa? Bahwa pentingnya makna sholat ini. Itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ulaika, mereka itu adalah humul warisuna, orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus, itu orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga firdaus itu khaliduna, kekal. Jadi itulah beberapa indikator orang beriman. Maka memperjuangkan iman takwa itu menjadi penting karena itu tadi. Memang kita dijanjikan oleh Allah kalau iman takwa itu akan dimasukkan surga. Ya, maka Allah sudah memberikan janji terakhirnya dalam khutbah saya ini. Kalau orang itu mau iman takwa di dalam satu tempat, satu negeri, maka negeri itu akan berkah. Sebaliknya kalau mereka itu dolim atau mendustakan agama Allah, maka Allah akan menghukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka itu barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Walakin, tetapi kazzabu, mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka berbuat. Kalau kita melihat Quran itu terjadinya bencana-bencana di alam itu karena manusia dolim. Gempa pertama yang terjadi di negeri Sodom itu karena penduduknya dolim. Di sana penduduknya melakukan homoseks, LGBT, laki-laki senang sama laki-laki. Diperingatkan, tidak dihiraukan. Akhirnya Allah turunkan bencana berupa gempa, yang gempa itu sangat dahsyat sehingga rumah-rumah terbalik, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas.
Hadirin rahimakumullah, saya kira ini yang bisa disampaikan dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita, sehingga diharapkan kita bisa termotivasi untuk meningkatkan keimanan itu lebih baik daripada sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.